Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang karakteristik seorang wirausahawan. Di situ ada 6 poin. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, orientasi tugas dan hasil. 3, berani mengambil risiko. 4, kepemimpinan. 5, keaslian ide. Dan 6, berorientasi ke masa depan. Apa sih karakteristik wirausahaan? Apa sih sebenarnya wirausahaan tersebut? Ini kita bisa lihat bahwa wirausahaan atau entrepreneur dapat diartikan juga sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Dan seorang entrepreneur atau wirausahawan harus memiliki sikap, semangat, perilaku dan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, yang nantinya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal-hal yang dijauhin sebagai seorang entrepreneur harus menjauhi sikap buruk. Ada 4 sikap buruk yang harus dijauhi, yaitu menerapkan cara yang kerja yang menyalahi aturan, kemudian pesimis, mudah menyerah, dan tidak inovatif. 4 hal tersebut harus dijauhi oleh seorang entrepreneur. Kita mulai dengan percaya diri. Apakah penting percaya diri? Kepercayaan diri atau confidence merupakan paduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaannya yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri akan mempengaruhi gagasan karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan kegairahan dalam berkarya. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Wirausahaan sukses biasanya pertama dia mandiri, kemudian membangun kepercayaan dirinya, memiliki keyakinannya, paham akan kemampuan dirinya sendiri. Apa itu mandiri? Independen, ya. Harus membuat perencanaan dengan lebih matang dari dirinya sendiri dahulu. Kemudian membangun kepercayaan diri. How to create self-confidence. Di situ bisa dilihat seekor kucing confident sekali bahwa dia harus yakin bahwa dirinya seperti seekor singa. Ya. Memiliki keyakinan, percaya dan yakin bahwa bisa. Jangan mudah merasa putus asa. Paham akan kemampuan diri. Ketika mulai paham dengan kemampuan diri, orang akan bisa meraih kesuksesannya. Kemampuan dirinya harus dimaksimalkan. Oke, itu dari percaya diri. Kita akan ke orientasi tugas dan hasil. Apa itu orientasi tugas dan hasil? Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Dia akan berorientasi pada laba, ketekunan, kerja keras. Ya, ada 3 poin tersebut. Kemudian dalam kewirausahaan peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin, semangat berprestasi, berpikir kritis dan tanggap. Jangan pernah berpikir bahwa perilaku inisiatif itu adalah bawaan lahir. Perilaku inisiatif itu bawaan keturunan. Tidak ya, berarti kita harus yang mendisiplinkan diri. Kita sendiri mulai dari diri sendiri, kita sendiri dulu. Ya, kalau kita tidak disiplin, mana kita bisa meraih sukses. Ada beberapa hal kunci disiplin diri. Jadi jangan nunda-nunda, kalau suatu sudah dikasih tugas segera dikerjakan. Karena apa? Itu mulai dari dini, dari awal untuk mulai meyakinkan diri bahwa untuk meraih kesuksesan dengan cara disiplin. Langkah demi langkah ya, mulai belajar tentang disiplin. Semangat berprestasi. Jangan pernah merasa bahwa saya orang dari desa dan tidak akan pernah punya prestasi. Tidak, harus berpikir bahwa saya harus berprestasi, saya bisa, saya yakin bisa. Tidak ada orang di dunia ini terlahir dengan keadaan bodoh, tidak ada. Dan saya yakin semua orang di dunia ini adalah jenius semua, ya. Yakin bahwa kalian jenius juga. Jangan pernah pikir saya nggak bisa pak, saya nggak ini pak. Jangan pernah berpikir itu. Kalian harus berpikir bahwa kalian adalah selalu bisa melakukan hal itu. Berpikir kritis.
Jadi kalau ada suatu masalah, kemudian berpikir udahlah nggak bisa melakukan itu, udah cukup lah. Jangan ya, harus mulai berpikir bagaimana mencari solusinya. Harus berpikir kritis. Saya belum bisa melakukan itu Pak, udah nyerah gitu aja. Cari tahu, cari searching, mencoba, mulai belajar mencoba. Itu fungsinya belajar kewirausahaan. Mulai dari dini, ya. Tanggap. Apa maksudnya tanggap? Kalau ada ide, segera ambil posisinya dengan cepat. Jangan menunggu, ya. Klik cepat, melakukan gerakan lebih tanggap. Kerja keras, kerja cepat, cek tanggap, ya. Kemudian kalau punya ide, kemudian jangan ditunda-tunda, nanti keburuan orang lain, ya. Berani mengambil resiko. Salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Wirausahaan adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Harus berani mencoba risiko, mencari tantangan baru, meninggalkan zona nyaman. Ya, harus berani mencoba untuk mencari hal-hal yang baru di luar daripada kebiasaan lama. Jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah. Dari impossible menjadikan possible. Saya malah bisa gitu ya. Jadi I'm possible. Itu yang perlu dicoba. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu, mencari tantangan baru. Ya, mencoba. Time for new challenge ya, supaya tidak membosankan. Hanya itu saja, nanti bosan ya. Makanya cari tantangan baru. Tinggalkan zona nyaman. Jangan hanya tidur-tiduran saja, jangan hanya menunggu waktu, tidak, harus bergerak dengan cepat. Karena waktu itu pergerakannya cepat sekali. Dan seorang wirausahaan harus juga memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausahaan harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi seorang pelopor yang baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. Wirausahaan yang harus memiliki sifat kepemimpinan yaitu sikap memiliki visi yang jelas dan jiwa motivator. Pemimpin itu atau leader itu harus mempunyai jiwa integritas dan kejujuran, cara berkomunikasi dengan baik, sikap teladan, rendah hati dan berlaku adil, sikap mendengar pendapat orang lain. Visi yang jelas, harus mulai dari awal sudah mempunyai visi. Apa sih nanti perusahaan ke depannya mau bagaimana, pengembangannya bagaimana, harus mulai memiliki visi yang jelas. Harus menjadi seorang motivator. Jangan malah membuat orang jadi pesimis. Harus menyemangati orang lain. Kita bisa, kita mampu. Ya. Itu harus menjadi seorang motivator. Kemudian integritas dan kejujuran. Seperti yang disampaikan oleh Bung Hatta, manfaat bersifat jujur itu banyak sekali ya. Menumbuhkan keberanian, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kepercayaan. Bu Susi bilang bahwa pendidikan hanya sebagian yang diperlukan hidup. Hal-hal lain, integritas, kejujuran, disiplin, dan kesungguhan itu penting. Ya. Kemudian cara berkomunikasi dengan baik. Cara berkomunikasi dengan klien, berkomunikasi dengan lingkungannya, dengan teman-teman sejawatnya, ya, teman-teman kerjanya, teman-teman pembisnisnya, harus berkomunikasi dengan baik. Menjaga sopan santun, tindak tanduk kita dilihat, attitude kita ya diperhatikan orang, sikap teladan, rendah hati dan berlaku adil. Menjadi teladan yang menginspirasi, kemudian bersikap adil, harus rendah hati. Ya, jangan sampai kita bahwa kita setelah punya usaha malah tambah sombong, tambah riya, jangan sampai, harus lebih rendah hati. Sikap mendengar pendapat orang lain, itu penting banget untuk sikap mendengar pendapat orang lain, ya. Supaya kita tahu
apa kelemahan-kelemahan dari usaha kita. Jangan merasa bahwa kita sendiri yang paling benar. Oke. Kemudian keaslian ide atau orisinalitas. Wirausahaan atau entrepreneur harus memiliki keaslian ide atau orisinal. Memiliki gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan penguasaan terhadap wawasan dan kemampuan berpikir kreatif, serta melihat peluang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya meniru, belajar mengasah ide agar lebih inovatif, mencoba hal-hal atau ide baru. Jangan sekedar meniru ya. Nanti kalian akan belajar tentang ATM, amati, tiru, modifikasi, artinya tidak sekedar meniru. Sudah ada terakhirnya adalah modifikasi. Anti plagiat ya. Harus belajar mengasah ide agar lebih inovatif, karena dengan kreatif dan inovatif akan menggerakkan kunci kesuksesan kalian sendiri nantinya. Saya juga belajar bersama seperti kalian, belajar coba untuk mengembangkan inovatif dan kreatif, mencoba hal-hal atau ide baru. Berani mencoba, jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan selalu milik kita yang berani mencoba. Jangan sedikit-dikit ngerasa bahwa sudahlah saya nggak bisa gitu ya. Jangan, selalu mencoba, berani hal-hal yang baru. Jangan takut untuk mencoba yang baru. Kemudian berorientasi ke masa depan. Apa penting berorientasi ke masa depan? Sangat penting banget ya. The next kita nggak tahu nih 30 tahun kemudian, 50 tahun kemudian kita tidak tahu bagaimana dunia ini. Bagaimana perkembangan bisnis di dunia ini. Seperti dulu saya sendiri tidak tahu bahwa akan ada Android ya. Itu cepat sekali perkembangannya ya. Tidak ada Gojek dulu juga ya. Banyak sekali perkembangan dari sana. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan masa saat ini. Seorang dengan jiwa kewirausahaan berani melihat peluang dan tantangan, tidak hanya saat ini melainkan juga di masa depan. Mencari ide peluang yang baru ya. Bisnis startup dari awal tuh, seperti Pak Nadiem, menteri kita, menteri pendidikan, berpikir bahwa dulu ada namanya Uber di luar negeri, kemudian dicoba sama Pak Nadiem, jadi beliau juga amati, tiru, dimodifikasi oleh beliau dengan menggunakan ojek. Kemudian Ruang Guru yang kalian lihat sekarang itu sebenarnya lebih awal adalah Genius, yang kemudian sekarang kemudian dia juga amati, tiru, dan modifikasi ya. Sama, semuanya akan berkembang seperti itu, bergerak ya. Mencari ide peluang yang baru, tapi kalau bisa membuat peluang yang lebih baru. Jangan sekedar hanya amati, tiru, dan modifikasi, karena keorisinalitasan itu membuat orang yakin bahwa kamu adalah memiliki kemampuan ya. Harus berpikir besar ya, harus berani sukses. Jangan berpikir bahwa saya cuma segini saja, saya punya kemampuan ini. Jangan ya. Harus berpikir berani untuk meraih kesuksesan. Berpikir dengan cara out of the box. Apa itu berpikir secara out of the box? Itu kayak begini nih. Jadi kalau orang berpikir dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, kita tidak akan pernah melihat ada lampu saat ini. Kalau kita berpikir semua orang yang punya ide semua itu dengan kebiasaan lama, kita tidak bisa melihat komputer saat ini. Ketika orang berpikir dengan kebiasaan lama, kalian tidak bisa nonton YouTube saat ini. Nah, itu dia. Maka kalian harus berpikir di luar daripada kebiasaan lama. Supaya mulai belajar, mulai belajar. Oh, nanti kira-kira apa? Banyak diskusi, banyak mencari searching. Apalagi dunia saat ini sudah ada banyak ilmu-ilmu yang ada di internet ya. Jadi gampang, nggak kayak dulu ya. Lebih banyak pengalamannya. Untuk itu saja dari saya saat ini. Maaf saya agak percepat supaya tidak lama dan kalian lebih cepat mempelajarinya juga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.